Bayangan layar hitam jadi portal, kode-kode rahasia aku terlibat total. Tembus dimensi dunia tak nyata, satu hari di luar 1000 tahun di sana. Aku terjebak di alam maya, terbungkus data, tak ada celah. Realita jadi tipuan yang murka, di dalam game segalanya ku kuasai saja. Lebur digit demi digit runtuh, jelajahi dunia yang penuh kabut gemuruh. Hukum realita tinggal cerita, di dalam game aku dewa yang memuja. Episode 2. Kesadaran yang memanggil. Bayangan layar hitam jadi portal, kode-kode rahasia aku terlibat total. Pria itu berdiri diam. Matanya menyipit menatap pantulan wajahnya di cermin yang sedikit berembun. Ada sesuatu yang salah. Bukan pada cermin. Bukan pada wajah itu. Tapi pada rasa di dalam dirinya. Rasa yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ia adalah aktor dalam naskah yang tidak ia pilih. Nama pria itu Ryan. Sehari-hari ia bekerja sebagai teknisi mesin di Distrik Energi Jakarta Selatan. Ia bangun setiap pagi pukul 4.30, sarapan nasi dan telur, lalu naik kereta rel listrik atau KRL ke Pusat Pemeliharaan Sistem Tenaga Kota. Setiap hari selalu sama, terlalu sama. Ryan berbisik. Hari ini sama seperti kemarin, seperti simulasi. Ia tertawa kecil, menertawakan dirinya sendiri. Apa yang baru saja ia pikirkan? Simulasi? Mimpi-mimpi aneh beberapa malam terakhir rupanya masih memengaruhi pikirannya. Ia mencoba menepis rasa tak nyaman itu dan bergegas mandi, bersiap untuk hari yang setidaknya menurut jadwal akan berjalan seperti biasa. Pagi di kota Jakarta, langit pagi Jakarta ditutupi kabut tipis. Cahaya matahari sebagian dipantulkan oleh kaca-kaca gedung tinggi di pinggir jalan. Bangunan-bangunan menjulang tinggi ke langit. Layar-layar videotron menampilkan iklan pakaian, layanan jasa, dan promosi wisata digital. Ryan berdiri di dalam KRL, memandangi kerumunan penumpang lain. Semua tampak sibuk dengan perangkat mereka, entah membaca berita atau menonton YouTube. Ia menatap seorang ibu muda yang membujuk anaknya untuk diam. Si anak menangis, tapi tangisnya berhenti dalam sekejap. Ibu itu memberikan handphonenya kepada sang anak. Si anak pun tersenyum, terlalu cepat. Terlalu sempurna. Ryan dalam hati. Kenapa semua terasa diprogram? Di tempat kerja, Ryan memasang sarung tangan, lalu menancapkan kabel koneksi ke mesin reaktor. Ia mengerjakan pengecekan rutin sistem termal. Sebuah pekerjaan yang membosankan namun penting. Rekan kerja berkata, Ray, ngelamun mulu lu. Mesin bisa kebakar kalau lu salah input bro. Ryan tersenyum lemas. Maaf, kurang tidur. Mimpi buruk lagi? Tanya rekan kerjanya lagi. Ryan hanya mengangguk. Tapi dalam pikirannya, mimpi itu tidak terasa seperti mimpi. Ia terus mengingat suara yang berbisik dalam tidurnya. Layar dengan kode berjatuhan seperti hujan, dan nama. Nama yang samar-samar mulai muncul, Kaisar. Tubuh lebur digit demi digit runtuh, jelajahi dunia yang penuh kabut gemuruh. Malam harinya, Ryan duduk di balkon apartemen kecilnya.
memandangi langit Jakarta yang kini berwarna ungu gelap. Ia mencoba menulis sesuatu di handphonenya, seperti jurnal, untuk mengurai rasa tak nyaman yang menumpuk. Teks yang ia ketik, hari ke-427. Tidak ada perubahan signifikan, tapi aku mulai bisa menebak kejadian berikutnya. Pagi, kopi, kereta, mesin rusak, supervisor marah. Lalu semuanya kembali seperti semula besok. Seolah-olah aku sedang berada dalam sebuah pola. Ia berhenti mengetik. Matanya menatap kosong ke kejauhan. Ryan berbisik, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Kemudian sesuatu yang tidak biasa terjadi. Saat ia menaruh HP-nya dan hendak tidur, layar itu tiba-tiba menyala sendiri. Teks muncul secara otomatis, huruf-hurufnya terbentuk seperti diketik dari dalam pikirannya. Ryan sadar itu bukan mimpi. Itu petunjuk. Ingat tujuanmu. Ia terhenyak. Siapa yang menulis itu? Ia mencoba mematikan HP, tapi layar tetap menyala. Kemudian muncul gambar, serpihan wajahnya sendiri. Tapi bukan ia yang sekarang. Ia tampak sedikit lebih tua, lebih letih. Dan di latar belakang gambar itu, seseorang berdiri di sampingnya. Wajahnya seperti ia kenal. Satu kata tertulis di dada pria itu, Kaisar. Layar mendadak mati, sunyi. Ryan terduduk lama di pinggir kasurnya. Ia menggenggam dadanya. Detak jantungnya terlalu cepat. Ia mencoba tertawa, membujuk dirinya sendiri bahwa semua itu hanyalah mimpi yang terbawa ke alam sadar. Namun di luar jendela, dunia terlihat sedikit berbeda. Seorang pria tua merapihkan pot tanaman di balkon seberang. Tapi Ryan sadar, pria itu telah melakukan gerakan yang sama persis 3 hari berturut-turut pada waktu yang sama persis, tanpa variasi. Seperti NPC dalam program terbatas. Ryan dalam hati, aku tidak gila, tapi ini bukan dunia biasa. Ia menatap langit-langit, lalu memejamkan mata. Dan malam itu, mimpi kembali datang. Kali ini lebih kuat. Kali ini, ia melihat kota Jakarta menyala merah. Bangunan roboh, orang-orang berlari, dan sosok pria berdiri di atas gedung tinggi dengan tangan terangkat dan ada suara menggema. Waktumu hampir habis. Dunia ini akan bangkit atau hancur bersamamu. Ryan tersentak bangun dengan napas berat. Ia belum tahu bahwa dalam waktu kurang dari 2 hari, kota yang ia kenal, yang ia pikir nyata, akan mengalami kejatuhan total. Hukum realita, tinggal cerita di dalam game aku dewa yang memuja. Bayangan layar hitam jadi bodoh, kode-kode rahasia aku terlibat total. Tembus dimensi dunia ternyata, 1 hari di luar 1000 tahun di sana. Aku terjebak di alam maya, terbungkus data